Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hanifah, NPM 19130256. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8 yaitu Slack dan DHCP v6. Nah, pada modul ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana host IPv6 dapat memperoleh konfigurasi IPv6-nya. Kemudian kita akan belajar mengoperasikan Slack, kemudian menjelaskan pengoperasian DHCP versi 6, kemudian mengkonfigurasi server DHCP 6 dalam mode stateful dan stateless. Selanjutnya yang pertama yaitu IPv6 GUA segment. Pada router IPv6 Global Unicast Address atau bisa disingkat dengan GUA, dikonfigurasi secara manual menggunakan perintah konfigurasi interface IPv6 address prefix length. Jadi sebuah host pada Windows itu juga dapat dikonfigurasi secara manual dengan konfigurasi alamat IPv6 GUA seperti yang ditunjukkan di gambar di samping. Nah, namun memasukkan GUA IPv6 secara manual dapat memakan waktu dan juga agak rawan dengan kesalahan, sehingga terlalu banyak risiko untuk memasukkan GUA IPv6 ini secara manual. Oleh karena itu, sebagian besar host Windows diaktifkan untuk memperoleh konfigurasi GUA IPv6 secara dinamis. Selanjutnya IPv6 host link local address. Nah, jika pengalamatan IPv6 otomatis dipilih, maka host akan menggunakan pesan Internet Control Message Protocol versi 6 atau ICMP v6 Router Advertisement atau RA untuk membantunya mengkonfigurasi IPv6 secara otomatis. Yang pertama yaitu alamat link lokal IPv6 akan secara otomatis dibuat oleh host saat boot dan interface Ethernet aktif. Nah, kemudian interface tidak membuat GUA IPv6 di output karena segmen jaringan tidak memiliki router untuk menyediakan instruksi konfigurasi jaringan untuk host. Nah, di sini tanda persen dan juga nomor di akhir alamat tautan atau alamat LLA link local address dikenal sebagai ID zona atau ID cakupan dan digunakan oleh OS untuk mengaitkan LLA dengan interface tertentu. Nah, di sini DHCP 6 didefinisikan dalam RFC 3315. Selanjutnya yaitu penugasan dari GUA IPv6. Nah, secara default router yang mendukung IPv6 ini akan secara berkala mengirim ICMP v6 RA yang menyederhanakan cara host dapat secara dinamis membuat atau memperoleh konfigurasi IPv6-nya. Nah, jadi di sini sebuah host akan mendapat secara dinamis diberi GUA, kemudian menggunakan layanan stateless dan stateful. Kemudian semua metode stateless dan stateful dalam modul ini menggunakan pesan ICMPv6 RA untuk menyarankan kepada host cara membuat atau memperoleh konfigurasi IPv6-nya. Meskipun sistem operasi host ini mengikuti saran dari RA, tetapi pada sebenarnya keputusan tetap diserahkan kepada host. Selanjutnya yaitu 3 RA message flags. Di sini 3 bendera pesan RA ya. Jadi di sini ada beberapa bendera, ada 3 bendera yang merupakan pesan dari RA. Yang cara RA ini merupakan cara klien mendapatkan IPv6 GUA bergantung pada pengaturan dalam pesan RA. Nah, jadi pesan ICMP v6 RA ini mencakup 3 flag di bawah ini. Yang pertama yaitu A flag yang artinya bendera address auto configuration menandakan untuk menggunakan stateless address auto configuration atau SAC untuk membuat IPv6 GUA. Sedangkan O flag adalah bendera konfigurasi lainnya yang menandakan bahwa informasi tambahan tersedia
dari server DHCP versi 6 tanpa status. Nah, sedangkan bendera M ini mengkonfigurasikan alamat terkelola menandakan untuk menggunakan server DHCP v6 stateful untuk mendapatkan IPv6 GUA. Jadi tiga ini memiliki perbedaan ya. Tiga bendera ini memiliki perbedaan masing-masing. Dengan menggunakan kombinasi berbeda dari flag A, O, dan M, RA akan menginformasikan host tentang opsi dinamis yang tersedia. Selanjutnya yaitu Slack. Nah, di sini sekilas untuk tentang Slack. Nah, jadi tidak setiap jaringan memiliki akses ke server DHCP versi 6, tetapi setiap perangkat dalam jaringan IPv6 membutuhkan GUA. Metode Slack ini memungkinkan host untuk membuat alamat unique case global IPv6 yang unik mereka sendiri untuk yang unik IPv6 yang unik dengan sendirinya tanpa layanan dari server DHCP versi 6. Nah, di sini Slack adalah layanan stateless yang berarti tidak ada server yang menyimpan informasi alamat jaringan untuk mengetahui alamat IPv6 mana yang digunakan dan mana yang tersedia. Nah, yang kedua yaitu Slack spans periodic. Nah, Slack ini artinya mengirimkan pesan ACMPv6RA secara berkala, yaitu setiap 200 detik, yang memberikan pengamatan dan juga informasi konfigurasi lainnya bagi host untuk mengkonfigurasi otomatis alamat IPv6 mereka berdasarkan informasi di RA. Nah, selanjutnya sebuah host juga dapat mengirim pesan router solicitation atau RS message untuk meminta RA. Nah, Slack ini dapat digunakan sebagai Slack saja atau Slack dengan DHCP versi 6. Selanjutnya yaitu kita akan mengaktifkan Slack. Pada interface R1G0/0/1 telah dikonfigurasi dengan alamat IPv GUA dan link lokal yang ditunjukkan. Nah, di interface R1G0/0/01 IPv6 ini meliputi yang pertama yaitu ada link lokal IPv6 address yang dilambangkan dengan FE801 dan selanjutnya ada GUA subnet yang dilambangkan 2001 DB8 ACAD11 dan ini kode ini. Selanjutnya juga meliputi IPv6 all nodes group yang dilambangkan dengan FF021. Nah, R1 ini dikonfigurasi untuk bergabung dengan semua grup multicast IPv6 dan mulai mengirimkan pesan RA yang berisi informasi konfigurasi alamat ke host menggunakan Slack. Selanjutnya, semua router IPv6 akan merespon alamat multicast dari IPv6. Nah, perintah interface show IPv6 ini memverifikasi bahwa R1 telah bergabung dengan grup router IPv6, yaitu ya FF022. Nah, kemudian R1 akan memulai mengirim pesan RA setiap 200 detik ke alamat multicast semua node di IPv6. Selanjutnya di sini metode Slack only. Nah, di sini pesan RA dari R1 memiliki flag-flag sebagai berikut. Untuk yang pertama, flag A sama dengan 1, ini artinya flag A disetel ke 1, memberitahu ke klien untuk menggunakan awalan GUA IPv6 di RA dan secara dinamis membuat ID interface-nya sendiri. Dan kemudian ada flag O disetel ke 0 dan M disetel ke 0 menginformasikan klien untuk juga menggunakan informasi tambahan dalam pesan RA, yaitu server DNS, MTU,
dan juga informasi default gateway. Selanjutnya, perintah Windows ipconfig itu mengkonfirmasi bahwa PC1 telah menghasilkan IPv6 GUA menggunakan R1RA. Alamat gateway default adalah link local address dari interface R1 G0/01. Selanjutnya yaitu pesan IC MPv6. Nah, sebuah router akan mengirimkan pesan RA setiap 200 detik atau ketika menerima pesan dari RS dari sebuah host. Nah, host berkemampuan IPv6 yang ingin mendapatkan informasi pengalamatan IPv6 akan mengirimkan pesan RS ke alamat multicast router IPv6 FF022. Nah, gambar tersebut mengilustrasikan bagaimana sebuah host menginisialisasi metode select. Nah, yang pertama, PC1 baru saja melakukan booting dan mengirimkan pesan RS ke alamat multicast router IPv6 dan meminta RA. Nah, jadi PC1 ini mengirimkan RS ke router untuk meminta RA. Kemudian R1 akan menghasilkan RA yang kemudian mengirimkan pesan RA ke alamat multicast semua node IPv6 dari FF021. PC1 menggunakan informasi ini untuk membuat GUA IPv6 yang unik. Nah, jadi dari R1 ini akan mengirimkan RA ke PC1. Selanjutnya yaitu proses host untuk menghasilkan ID interface. Nah, di sini dengan menggunakan select, sebuah host dapat memperoleh informasi subnet IPv6 64 bit dari router RA dan harus menghasilkan interface identifier 64 bit sisanya menggunakan yang pertama yaitu randomly generated atau acak, secara acak. Jadi 64 ID interface 64 bit ini dibuat secara acak-acak oleh sistem operasi klien. Ini adalah metode yang sekarang digunakan oleh Windows 10. Nah, selanjutnya yaitu ada EUI 64. Nah, ini adalah host akan membuat ID interface menggunakan alamat MAC address 48 bit dan memasukkan nilai hex dan FFI di tengah alamat. Nah, beberapa sistem operasi default ke ID interface yang dibuat secara acak, yaitu dengan menggunakan metode IUI64. Karena masalah privasi ini, karena alamat MAC Ethernet dan host digunakan oleh IUI64 untuk menciptakan ID. Nah, Windows, Linux, dan juga macOS memungkinkan pengguna untuk memodifikasi pembuatan ID interface untuk dibuat secara acak atau menggunakan EUI64. Jadi di sini kita dapat memilih metode mana yang kita inginkan. Nah, selanjutnya yaitu deteksi alamat duplicate address detection. Nah, host select dapat menggunakan proses DAD ini untuk memastikan bahwa IPv6 GUA adalah unik. Nah, pertama, host akan mengirimkan pesan ICMPv6 Neighbor Solicitation atau NS dengan alamat multicast solicited node yang dibuat khusus yang berisi 24 bit terakhir alamat IPv6 dari host. Nah, jika tidak ada perangkat lain yang merespon dengan pesan neighbor advertisement atau dengan NA, maka alamat tersebut secara virtual dijamin unik dan dapat digunakan oleh host. Nah, jika NA diterima oleh host, maka alamatnya tidak unik dan host harus membuat ID interface baru untuk digunakan. Nah, DAD ini benar-benar tidak diperlukan karena ID interface 64 bit menyediakan 18 triliun kemungkinan. Oleh karena itu, kemungkinan alamat duplikat itu sangat kecil.
Akan tetapi, Internet Engineering Task Force atau ITF merekomendasikan bahwa DAD itu tetap digunakan. Oleh karena itu, sebagian besar sistem operasi menjalankan DAD pada semua alamat unicase. Kemudian terlepas dari semua itu, dan bagaimana alamat proses tersebut dikonfigurasi. Jadi DAD ini walaupun kemungkinan untuk duplikat kecil, tapi DAD ini tetap digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang DHCP versi 6. Nah, di sini kita akan mempelajari langkah operasi dari DHCP versi 6. DHCP versi 6 ini stateful, tidak memerlukan select, sementara DHCP versi 6 stateless membutuhkannya. Nah, jadi pada mode stateful, DHCP versi 6 ini tidak membutuhkan select, dan pada DHCP stateless itu membutuhkan select. Nah, adapun ketika RA menunjukkan untuk menggunakan DHCP versi 6 atau DHCP stateful, host harus mengirim pesan RS. Host akan mengirim pesan RS. Nah, kemudian router akan merespon dengan pesan RA. Kemudian host akan mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit. Kemudian server DHCP versi 6 ini akan merespon dengan pesan advertise. Kemudian host akan merespon server DHCP versi 6 ini. Kemudian server DHCP akan mengirimkan pesan reply. Nah, pesan DHCP ini, pesan DHCP server ke klien menggunakan port tujuan UDP 546, sedangkan pesan DHCP klien ke server itu menggunakan UDP port tujuan UDP 547. Seperti itu. Kemudian stateless DHCP operation atau operasi DHCP stateless. Nah, jika RA menunjukkan metode DHCP stateless, host menggunakan informasi pesan dari RA untuk menangani dan menghubungi server DHCP 6 untuk informasi tambahan. Nah, server DHCP 6 ini hanya menyediakan parameter konfigurasi untuk klien dan tidak memelihara daftar binding alamat IPv6. Nah, inilah yang dinamakan dengan mode stateless. Nah, misalnya PC1 menerima pesan RA stateless yang berisi awalan jaringan IPv6 GUA dan perfect length. Kemudian A flag yang disetel ke 1 itu memberitahu host untuk menggunakan select. Sedangkan O flag yang disetel ke 0 menginformasikan host untuk mencari informasi konfigurasi tambahan tersebut dari server DHCP versi 6. Nah, kemudian bendera M diset ke nilai default yaitu 0. PC1 akan mengirimkan pesan DHCP versi 6 solicit dan mencari informasi tambahan dari stateless dari server DHCP versi 6 stateless. Selanjutnya yaitu mengaktifkan DHCP v6 stateless pada interface. Nah, DHCP v6 stateless ini diaktifkan menggunakan perintah IPv6 and flag and other config flag dan menyetel flag 0 ke 1, flag O ke 1. Nah, output yang di highlight menginformasikan bahwa RA akan memberitahu host penerima untuk menggunakan konfigurasi otomatis stateless, yaitu flag A disetel ke 1 dan menghubungi server DHCP v6 untuk menggunakan informasi konfigurasi lain, yaitu dengan O flag itu disetel ke 1. Nah, kita dapat menggunakan atau tidak kita dapat menggunakan IPv and other config flag untuk menyetel ulang interface ke opsi default select atau ke mode select only.
Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi DHCP versi 6 stateful. Nah, jika RA menunjukkan metode DHCP versi 6 stateful, host menghubungi server DHCP 6 ini untuk semua informasi konfigurasi. Nah, server DHCP 6 ini akan memelihara daftar binding alamat IPv6. Nah, misalnya PC1 menerima pesan RA stateful yang berisi awalan jaringan IPv6 GUA dan perfect line. Nah, A-flag yang disetel ke 0 akan menginformasikan host untuk menghubungi server DHCP 6. Nah, kemudian O-flag disetel ke 0 untuk menginformasikan host untuk menghubungi server DHCP 6. Nah, selanjutnya bendera M disetel ke 1. Nah, PC ini akan mengirimkan pesan DHCP 6 solicit dan mencari informasi tambahan dari DHCP 6 stateful. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengaktifkan DHCP 6 stateful pada interface. Nah, DHCP 6 stateful diaktifkan dengan menggunakan perintah IPv6 and manage config flag untuk mengkonfigurasi mflag ke 1. Nah, output yang di-highlight dalam contoh ini mengkonfirmasi bahwa RA akan memberitahu host untuk mendapatkan semua informasi konfigurasi IPv6 dari server DHCP dan mflag disetel ke 1. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP 6 server. Yang pertama kita akan membahas tentang DHCP router rules atau peran router DHCP versi 6. Nah, router Cisco iOS adalah perangkat yang kuat. Tapi dalam jaringan yang lebih kecil, kita tidak harus memiliki perangkat terpisah untuk memiliki server DHCP 6. Nah, klien ataupun agen ataupun relay. Nah, router Cisco iOS ini dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan server DHCP 6. Nah, secara khusus, ini dapat dikonfigurasi menjadi salah satu dari 3 di bawah ini. Yang pertama yaitu server DHCP 6. Nah, router akan menyediakan layanan DHCP 6 stateless ataupun stateful. Selanjutnya DHCP 6 client. Jadi interface router memperoleh konfigurasi IPv6 dari server DHCP 6. Nah, kemudian ada agen relay DHCP 6. Di sini router menyediakan layanan penerusan DHCP 6 ketika klien dan server berada dalam jaringan yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasi server DHCP 6 stateless. Nah, opsi server DHCP 6 stateless ini mengharuskan router untuk mengiklankan informasi pengalamatan jaringan IPv6 dalam pesan RA. Nah, ada 5 langkah untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi router server DHCP 6 stateless. Yang pertama yaitu mengaktifkan perutuan IPv6 menggunakan perintah ini, IPv6 unique config. Kemudian tentukan nama kumpulan DHCP 6 menggunakan perintah IPv6 DHCP pool name, global configuration. Kemudian konfigurasikan kumpulan DHCP 6 dengan opsi pilihan umum termasuk DNS server dan nama domain. Selanjutnya yaitu ikat interface ke pool menggunakan perintah IPv6 DHCP server pool name. Nah, di sini flag O disetel ke manual dari 0 menjadi 1 menggunakan perintah interface IPv6 and other config flag. Nah, di sini pesan RA yang dikirim pada interface ini akan menunjukkan bahwa informasi tambahan tersedia dari server DHCP 6 stateless. Bendera A atau A-flag adalah satu secara default, artinya bendera ini disetel secara default ke 1 untuk memberitahu klien agar menggunakan Slack untuk membuat GUA mereka sendiri. Nah, selanjutnya verifikasi bahwa host telah menerima informasi pengalamatan IPv6 menggunakan perintah ipconfig.
Selanjutnya, mengkonfigurasi DHCP6 stateless client. Nah, router juga bisa menjadi klien DHCP6 dan mendapatkan konfigurasi IPv6 dari server DHCP6 juga. Nah, seperti router yang berfungsi pada server DHCP6, untuk mengaktifkannya, yang pertama yaitu aktifkan perutan IPv6 menggunakan perintah IPv6 routing. Nah, selanjutnya mengkonfigurasi router klien untuk membuat LLA atau link local address. Alamat link lokal IPv6 dibuat pada interface router ketika alamat Unicast global dikonfigurasi. Nah, Cisco iOS ini menggunakan IUI64 untuk membuat ID interface-nya. Selanjutnya, konfigurasikan router client untuk menggunakan Slack. Nah, ini menggunakan perintah IPv6 address autoconfig. Selanjutnya, verifikasi bahwa router client diberi GUA menggunakan perintah show IPv6 interface brief. Selanjutnya, verifikasi bahwa router klien menerima informasi DHCP6 lain yang diperlukan. Nah, ini gunakan perintah show IPv6 DHCP interface G0/0/1 untuk mengkonfirmasi informasi opsi DHCP seperti server DNS dan nama domain yang telah diterima oleh klien. Selanjutnya itu mengkonfigurasi DHCP server, DHCP stateful server. Nah, opsi server DHCP stateful ini mengharuskan router berkemampuan IPv6 untuk memberitahu host untuk menghubungi server DHCP6 agar mendapatkan semua informasi pengalamatan jaringan IPv6 yang diperlukan. Ada 5 langkah untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi router sebagai server DHCP6 stateful. Yang pertama yaitu mengaktifkan perutan IPv6 menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Nah, selanjutnya tentukan nama kumpulan DHCP6 menggunakan perintah IPv6 DHCP pool. Nah, selanjutnya konfigurasi kumpulan DHCP6 dengan opsi. Nah, opsi umum itu termasuk awalan alamat atau address prefix, dan juga nama domain, DS server, IP address, dan banyak lagi. Selanjutnya, ikat interface ke pool menggunakan perintah IPv6 DHCP server. Nah, di sini bendera M akan secara manual disetel dari 0 ke 1 menggunakan perintah interface IPv menggunakan perintah IPv6 and manage config flag. Nah, selanjutnya di sini ubah bendera A juga secara manual dari 1 ke 0 menggunakan perintah IPv6 and prefix default no autoconfig untuk menginformasikan bahwa klien agar tidak menggunakan Slack untuk membuat GUA. Nah, sekarang router akan menanggapi permintaan dari DHCP6 ini, DHCP stateful ini dengan informasi yang terkandung dalam kumpulan. Selanjutnya, verifikasi bahwa host telah menerima informasi pengalamatan IPv6 menggunakan ipconfig atau perintah ipconfig. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan DHCP stateful client. Nah, router juga bisa menjadi klien DHCP6. Nah, router client harus memiliki IPv6 unicast routing diaktifkan dan alamat tautan lokal IPv6 untuk mengirim dan menerima pesan IPv6. Nah, ada 5 langkah yang perlu dilakukan untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi router sebagai klien DHCP6 DHCP6 stateless. Nah, di sini pertama, aktifkan perutan IPv6 menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Kemudian konfigurasi klien untuk membuat LLA. Alamat LLA pada IPv6 ini dibuat pada interface router ketika alamat unicast global dikonfirmasi, atau tanpa GUA juga dapat menggunakan perintah
IPv6 enable, dan Cisco ini merupakan menggunakan IUI untuk membuat ID interface-nya. Nah, selanjutnya konfigurasikan router klien menggunakan DHCP6 menggunakan perintah IPv6 address DHCP, kemudian verifikasi bahwa router klien diberi GUA dengan menggunakan perintah show IPv6 interface brief. Selanjutnya, verifikasi bahwa router klien menerima informasi DHCP6 lain yang diperlukan menggunakan perintah show IPv6 DHCP interface G0/0/1. Selanjutnya, memverifikasi server DHCP6. Nah, perintah untuk memverifikasi server DHCP6 ini yaitu show IPv6 DHCP pool. Nah, ini digunakan untuk memverifikasi nama kumpulan DHCP6 dan parameternya. Perintah ini juga untuk mengidentifikasi jumlah klien yang aktif. Selanjutnya, perintah verifikasi server DHCP6. Nah, di sini gunakan perintah show IPv6 DHCP binding untuk menampilkan alamat tautan lokal IPv6 klien dan alamat uniqueness global yang ditetapkan oleh server. Nah, informasi ini dikelola oleh server DHCP6 stateful. Server DHCP6 ini DHCP stateless 6 ini tidak akan menyimpan informasi ini. Selanjutnya yaitu mengkonfigurasi agen relay DHCP6. Jika server DHCP6 terletak di jaringan yang berbeda dari klien, maka router IPv6 akan dikonfigurasi sebagai agen relay DHCP versi 6. Nah, konfigurasi agen relay DHCP6 ini mirip dengan konfigurasi router IPv4 sebagai relay dari DHCP versi 4. Nah, perintah ini dikonfigurasi pada interface yang menghadap klien DHCP6 dan menentukan alamat server DHCP6 dan interface keluar untuk mencapai server, seperti yang ditunjukkan pada output interface pada jalan keluar yang hanya diperlukan ketika alamat hop selanjutnya itu adalah LLA. Selanjutnya, memverifikasi agen relay DHCP6. Verifikasi bahwa agen relay DHCP6 ini beroperasi dengan perintah show IPv6 DHCP interface dan show IPv6 DHCP binding. Nah, verifikasi host Windows menerima informasi pengalamatan IPv6 dengan perintah ipconfig. Selanjutnya yaitu di sini ada modul untuk praktis dan kuis. Nah, jadi di sini kita dapat mengasah kemampuan kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam modul ini. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.